Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab selanjutnya setelah turunan adalah anti turunan atau biasanya kita sebut dengan materi integral, gitu ya. Jadi integral ini adalah kebalikan dari turunan. F disebut sebagai anti turunan ya, F besar itu disebut sebagai anti turunan atau integral dari suatu fungsi F kecil jika turunan dari F besar itu F kecil ya. Disebut integralnya jika diturunkan itu adalah fungsi F kecil gitu ya. Contoh, ada F kecil X ada sama dengan 4X pangkat 3. Nah, maka F besar X-nya adalah X pangkat 4. Kenapa? Ya, karena X pangkat 4 ini kalau diturunkan menjadi 4X pangkat 3. Begitu ya. Notasi anti turunan atau integral biasanya disimbolkan dengan seperti itu ya, seperti huruf S gitu ya. Integral dan kemudian belakangnya dituliskan keterangan itu diintegralkan terhadap variabel apa gitu ya. Kalau terhadap variabel X ya berarti dx, kalau terhadap variabel U berarti du gitu ya. Kemudian 4X pangkat 3 ini kan turunannya ya. F besar X ini dapat dinyatakan sebagai integral F kecil X dx atau sama dengan integral 4X pangkat 3 dx. Nah, juga sama dengan bisa dituliskan X pangkat 4 gitu ya, plus C. Kenapa ada plus C? Ya, karena C ini kalau diturunkan dia akan menjadi 0. Konstanta kalau diturunkan akan menjadi 0. Jadi berapapun nilai C, entah itu 5, 10 atau 10 juta, ketika kita tentukan turunannya X pangkat 4 plus 10 juta, hasilnya tetap 4X pangkat 3 gitu ya. Nah, kenapa di situ harus diikutkan plus C? Nah, pada integral ini ada aturan yang paling populer, yang paling sering digunakan, yaitu aturan pangkat. Aturan pangkat menyebutkan jika ada suatu R, entah itu desimal, entah itu positif, entah itu negatif, asalkan dia bukan min 1, maka integral dari X pangkat R dx adalah, nah di sini ya, pangkatnya ditambah 1, kemudian pangkat tersebut menjadi pembagi ya, X pangkat R ditambah 1 dibagi R ditambah 1 ditambah C. Itu ya integralnya. Integral dari X pangkat R dx. Contoh, kalau 3X kuadrat dx berarti integralnya adalah berarti 2, pangkatnya adalah 2 ditambah 1 X pangkat 3 dibagi pangkatnya, bagi 3. Jadi 3 kali X pangkat 3 dibagi 3 gitu ya. Atau sama dengan X pangkat 3 ditambah C. Kalau pecahan seperti apa? Nah, berarti tambah satunya itu kita ubah dalam bentuk pecahan sesuai dengan penyebutnya. Kalau di sini X pangkat 4/3 berarti harus ditambah sesuai dengan penyebutnya, ditambah 3/3 gitu ya. Nah, X pangkat 4/3 ditambah 3/3 dibagi 4/3 ditambah 3/3 gitu ya. X pangkat 7/3 per 7/3 ditambah C, atau bisa dituliskan 3/7 X pangkat 7/3 ditambah C begitu ya. Nah, kalau bentuknya panjang ya tinggal ditambah aja. Kalau 6X kuadrat berarti jadi 2X pangkat 3 dikurangi 3X kuadrat ditambah X ditambah C, jangan lupa ya.
Jadi integral dari 1, ini ada 1 yang di bawah ini tuh, integralnya adalah X. Kenapa 1 itu integral X? Karena X kalau diturunkan sama dengan 1 gitu ya. Itu anti turunan aturan pangkat gitu ya. Nah, ini latihannya, silahkan dikerjakan ya. Ada aturan pangkat yang diperumum. Jadi sekarang adalah fungsi dalam bentuk fungsi ya. Integral dari suatu fungsi gx pangkat r g aksen x dx adalah gitu ya. Berarti gx pangkat r ditambah 1 dibagi r ditambah 1 plus c. Yang perlu diperhatikan di sini adalah di sini ada ini ya, turunan dari fungsi yang dipangkatkan dx ya. Turunannya dx gitu. Contoh, nah kita akan mengintegralkan x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 30 kali 4x pangkat 3 ditambah 3 dx. Nah, di sini berarti yang dalam posisi gx adalah 4x pangkat 4 ditambah 3x gitu ya. Nah, kita tentukan turunannya. G aksen x adalah 4x pangkat 3 ditambah 3. Wah, ternyata cocok ya sama yang sebelah sini. Berarti ini dapat dituliskan gx pangkat r g aksen x dx. Kalau belum dapat dituliskan berarti harus dilakukan proses aljabar. Misalkan di sini adalah g aksen x per 2 atau 2 g aksen x atau 3 g aksen 3 kali g aksen x. Nah, bisa jadi seperti itu nanti soalnya ya. Kemudian 3-nya pindah ke luar sebagai konstanta, itu boleh dipindah keluar kalau dia perkalian ya. Perkalian atau nanti ditemukan di sini ternyata itu g aksen x per 2. Nah, berarti per 2-nya itu dikalikan di luar ini kali setengah gitu, bisa ya. Sehingga sesuai dengan aturannya ini jadilah dia gx pangkat 31 dibagi 31 begitu ditambah c gini ya. Nah, selanjutnya ada contoh lagi ya. Kita akan mengintegralkan x pangkat 3 ditambah 6x pangkat 5 kali 6x kuadrat ditambah 12. Di sini gx atau boleh dimisalkan u atau apa saja ya, adalah x pangkat 3 ditambah 6x. Maka turunannya, kalau saya pakai u di sini saya kemudian pakai du per dx boleh. Itu sama aja, itu juga simbol turunannya adalah 3x kuadrat ditambah 6 atau du sama dengan 3x kuadrat ditambah 6 kali dx ya, dari perkalian ini. Sehingga dx sama dengan du dibagi 3x kuadrat ditambah 6 ya. Kemudian nilai ini kita inputkan ke sini ya, karena ini tadi tidak sama dengan ini. Karena tidak sama, jadi kita tentukan dx-nya berapa, kemudian kita inputkan di sini. Jadi masalahnya dapat ditulis seperti ini ya. Nah, ini u pangkat 5 sudah kita misalkan tadi u-nya ini, berarti ini adalah u pangkat 5 kali 6x kuadrat ditambah 12 kali dx. Dx-nya kita tentukan tadi du dibagi 3x kuadrat per 6 ya. Nah, kemudian ternyata ya ini bisa diubah 2 kali 3x kuadrat plus 6 ya, ini bisa diubah ke sini sehingga ini habis membagi yang bawahnya ini. Diperoleh masalah sederhananya adalah u pangkat 5 kali 2 du itu ya. U pangkat 5 kali 2 du. Sehingga integralnya sesuai dengan aturannya tadi, maka
Diperoleh integralnya adalah 2U pangkat 6 dibagi 6 ditambah C. Kemudian U-nya jangan lupa diubah kembali dalam bentuk X yang sebelum kita misalkan tadi. Berarti sepertiga X pangkat 3 ditambah 6, X pangkat 6 ditambah C, gitu ya. Semoga dapat dipahami. Selanjutnya silahkan dikerjakan latihannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.